proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Salam sejahtera bagi kita bersama saudara-saudaraku warga Jemaat GPIB Ebenezer Gianyar Bali dan juga seluruh jemaat-jemaat yang selalu setia menyaksikan dan mengikuti program khotbah online, media pertumbuhan spiritualitas umat di masa pandemi COVID-19. Kekasih-kekasih Tuhan, kita bersyukur hari ini 17 Agustus 2020, tepat 75 tahun bangsa ini merdeka. Bangsa ini hidup di dalam kebebasan atas kungkungan penjajah yang telah diperjuangkan oleh para pejuang, para pendiri bangsa kita. Sehingga hari ini kita yang adalah keturunan dan juga anak bangsa ini telah hidup dan menikmati kemerdekaan sepanjang 75 tahun di dalam kehidupan bersama sebagai bangsa. Saudara-saudara, di hari ini kita akan ada di dalam ibadah syukur peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dan dalam ibadah syukur ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang melawat kita bersama di dalam memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sebelum kita satu bersama di dalam perenungan akan firman Allah, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebagai bangsa bahwa hari ini 17 Agustus 2020, tepat 75 tahun Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia, hingga boleh hidup di dalam kemerdekaan, hidup di dalam kebebasan dari kungkungan penjajah, dan hidup di tengah-tengah tatanan kenormalan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami mau bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Dan karena kasih setiamu itulah hari ini kami umatmu bersyukur bersama untuk mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah memberkati bangsa dan negara, dan Tuhan memberkati kami sebagai anak bangsa di dalam kehidupan bersama. Kami mau membaca firman-Mu, Tuhan tuntun dan bimbing dengan Roh Kudus agar kami mampu untuk memahami dan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami bersama. Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 menyatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu.
dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bersama sebagai bangsa, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, kalau hari ini Tuhan kembali menganugerahkan 1 tahun kemerdekaan bagi kita, hidup di dalam kemerdekaan sepanjang 75 tahun lamanya. Waktu yang tidak pendek, waktu yang tidak singkat. Namun di sepanjang 75 tahun kita ada di dalam kemerdekaan dari penjajah, kita hidup dalam kebebasan dari belenggu, tekanan, intimidasi penjajah di dalam kehidupan sebagai sebuah bangsa. Tapi praktek-praktek yang kita jumpai dalam kehidupan masih ada di dalam ketidakadilan, masih ada di dalam ketidakmerdekaan yang kita lakukan atau bahkan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sebagai sebuah bangsa yang telah merdeka 75 tahun lamanya. Oleh sebab itu, dalam tuntunan firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana para rasul di awal-awal pelayanan mereka, setelah menerima pencurahan Roh Kudus, setelah dimampukan oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan berita Injil kepada semua manusia dimanapun mereka melayani, maka mereka juga berhadapan dengan satu fenomena atau satu fakta di tengah pelayanan tentang ketidakadilan terhadap para janda-janda di dalam pelayanan yang dilakukan. Para rasul bersepakat untuk menambah amunisi kekuatan mereka, yaitu memilih 7 orang yang dikatakan dalam bacaan kita, 7 orang yang terkenal baik, 7 orang yang penuh roh, 7 orang yang penuh hikmat. Artinya bahwa pilihan itu diberikan atau dipercayakan kepada 7 orang yang memang dalam kebersamaan dan dalam hidup dilihat, dipandang sebagai orang yang punya hati baik, yang dekat dengan Tuhan, memiliki roh Allah di dalam hidupnya, dan mereka adalah orang-orang yang punya hikmat di dalam kehidupan mereka. Dan 7 orang ini kemudian dipercaya oleh 12 rasul Tuhan untuk melaksanakan pelayanan meja bagi para janda, bagi anak yatim piatu, dan juga melayani di dalam kebersamaan dengan 12 rasul yang lain. Kekasih-kekasih Tuhan, ini dilakukan supaya kemerdekaan atau supaya hak keselamatan dari Allah itu bisa dialami oleh semua orang. Dan para rasul memahami konsep yang benar bahwa tidak boleh ada yang tidak terlayani. Semua harus mendapatkan pelayanan yang sama. Semua harus menerima karya keselamatan dari Allah secara cuma-cuma melalui pelayanan para rasul. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memaknai kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, maka sebagai gereja Tuhan, kita tidak hanya hidup sendiri dengan seluruh aturan-aturan gerejawi di tengah bangsa ini, tetapi sebagai bagian dari bangsa ini,
gereja dipanggil, gereja diutus untuk juga dapat meletakkan nilai-nilai kemerdekaan di dalam kehidupan bersama orang lain. Di tengah keperbedaan agama, di tengah-tengah keperbedaan suku, etnik, dan juga latar belakang, maka gereja yang merupakan persekutuan tubuh Kristus yang juga dibangun dari perbedaan-perbedaan yang ada, itu harus mampu menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan bagi bangsa ini untuk menunjukkan bahwa di tengah keragaman dan keperbedaan kita bisa hidup dalam kebersamaan, kita bisa hidup di dalam keindahan dan keharmonisan hati pikiran di tengah keragaman yang ada. Kekasih-kekasih Tuhan, gereja juga dipanggil dan diutus untuk melayani semua orang tanpa melihat perbedaan. Tidak hanya kepada kaum Kristiani, tidak hanya kepada umat Nasrani pelayanan gereja ditujukan, tapi kepada semua orang. Karena Matius 28 mengatakan bahwa beritakanlah Injil kepada semua orang di muka bumi ini. Bukan hanya kepada orang Kristen, bukan hanya kepada umat Nasrani, tapi kepada semua ciptaan Allah tanpa memandang apa perbedaan yang dimiliki di tengah-tengah kebersamaan kita. Karena itulah ketika kita hari ini sebagai gereja merayakan bersama-sama dengan seluruh komponen elemen di dalam bangsa ini, merayakan 75 tahun Tuhan menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa ini, maka nilai kemerdekaan yang dicetuskan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur itu juga harus menjiwai seluruh kehidupan kita, bahwa kemerdekaan itu adalah hak kita. Kemerdekaan itu adalah sesuatu yang harus diupayakan dan dikerjakan dengan perencanaan yang baik, dengan hati pikiran yang murni dan tulus. Karena banyak sekali dalam fakta hidup orang berlagak pura-pura untuk memberikan kemerdekaan, padahal di balik upaya yang dilakukan mereka sedang merancangkan kejahatan bagi sesamanya. Ketulusan hati merupakan bagian yang harus dimiliki untuk bisa mewujud nyatakan kemerdekaan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Karena itu, biarlah ketika pekikan sekali merdeka tetap merdeka, maka kehidupan kita sebagai umat, sebagai gereja, sebagai anak bangsa ini juga harus tetap memperjuangkan kemerdekaan sampai akhir. Tidak boleh kemerdekaan itu sifatnya momentum seremonial. Tidak boleh kemerdekaan itu sifatnya hanya kasuistik. Tidak boleh kemerdekaan itu ketika kita punya kepentingan baru kita memperjuangkan kemerdekaan bagi orang lain. Tapi dia harus menjadi bagian yang terus diperjuangkan, terus diupayakan sampai akhir kehidupan ini. Biarlah 75 tahun ini menjadi momen bagi kita bersama untuk kembali mengambil semangat kemerdekaan, untuk kembali memiliki jiwa kemerdekaan, untuk mengisi bangsa ini, berjuang bagi bangsa ini untuk hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Kendatipun di tengah-tengah keragaman selalu saja terjadi benturan, selalu saja terjadi ketidakharmonisan karena pikiran, karena nalar yang dibangun, karena hati yang tidak tulus terhadap sesama dalam keragaman dan keperbedaan. Tapi biarlah itu semua menjadi warna bagi kita untuk belajar dan belajar tentang arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus sudah memberkati kita, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Maka tugas kita adalah mewujudkan kemerdekaan bagi sesama di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan berkati. Merdeka, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. 17 Agustus tahun yang kelima, itulah hari